Duh, udah jam berapa nih? Yang lain malah gak ada kabar lagi. Telepon grup kali ya. Halo, halo. Guys, Susio. Oh iya, cepetan. Udah di jalan ya. Sumpah, banget sih. Buruan. Memanah atau archery adalah praktik kuno yang telah ada sejak zaman prasejarah. Pada awalnya, memanah merupakan keahlian penting untuk bertahan hidup. Digunakan untuk berburu hewan atau melindungi diri dari ancaman. Secara tradisional, keahlian memanah seringkali diajarkan dari generasi ke generasi. Para pemanah belajar tentang teknik memegang busur, menarik tali busur, membidik, dan melepaskan panah dengan akurat. Di era modern ini, archery telah berkembang menjadi olahraga kompetitif yang populer di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirmansyah. Saya salah satu pengurus Pesanggerahan Archery, yaitu salah satu klub yang ada di bawah Pesvati, Federasi Olahraga Tradisional Panahan Indonesia, yang dinaungi oleh salah satu Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu salah satu klub ya. Awalnya kita berdiri sendiri yang diikuti oleh hobi panahan. Dengan jalannya hobi ini banyak banget yang minat, akhirnya kita mendirikan sebuah klub yang disebut Pesanggerahan Archery. Awal mulanya kita ketemu bareng, sharing latihan bareng, yaitu pertama kalinya kita ada di Erpetra Swadharma, karena di sana sudah banyak banget komunitas, teman-teman yang sesuai dengan hobi yang sama, yaitu di panahan tradisional Indonesia, yaitu horsebow. Akhirnya kita menciptakan klub. Ya, jadi klubnya ini kita namakan sekarang Pesanggerahan Archery. Gitu. Alhamdulillah Pesanggerahan Archery ini pertama kali berdiri 6 Syawal, yaitu di tanggal 6 Februari 2018. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan tertentu kita berpatokan sama tata tertib yang ada, yaitu ada tata tertib yang pertama itu tata tertib kedisiplinan, yang kedua tata tertib keselamatan, yang ketiga tata tertib mengenai adab. Karena banyaknya orang, akhirnya yaudah yuk kita berdirikan Pesanggerahan Archery Club ini berjalan gitu. Jadi tidak ada seseorang gitu, jadi yang menonjol siapa tidak ada, tapi ada yang memprakarsai. Jadi ada salah satunya Mas Ali Digita, terus Ustadz Somad salah satunya, betul, Ustadz Somad salah satunya, sama Muklas gitu. Jadi ada 3 yang memprakarsai gitu. Jadi Ustadz Somad, Kang Muklas, sama Mas Ali. Di kita itu ada 2 kategori, yaitu kategori panahan modern sama panahan tradisional. Yang harus dilestarikan itu, kalau bagi kami yang orang-orang muslim, yaitu panahan tradisionalnya, karena berkaitan tentang sejarah kebudayaan Islamnya, kayak gitu. Dari zaman Rasulullah sampai zaman tabi'in sampai generasi Utsmani itu masih berkembang. Tapi setelah zaman itu dia menghilang. Jadi tidak ada generasi-generasi yang meneruskan. Nah, timbullah nih generasi-generasi yang akhir, disebutnya generasi-generasi akhir, barulah timbul giroh kembali untuk memajukan panahan yang terlupakan, sebutannya sunnah yang terlupakan, yaitu panahan. Gitu, makanya kita berpendopannya pada satu hadis yang pernah Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabat, didiklah anak-anakmu, putra-putramu, dan istri-istrimu 3 hal: memanah, berkuda, dan berenang. Akhirnya kita bermotivasi ke situ dengan ditambah hadis-hadis yang lain. Rasulullah pernah menyatakan di saat sahabat-sahabat sedang memanah,
Ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di saatnya ibadah mengapa mereka main panahan, sedangkan sudah waktunya masuk ibadah. Rasulullah menjawab, dia sedang ibadah, berarti memanah pun tergolong ibadah. Wah, makin giroh lagi kita, memanah aja disamaratakan dengan ibadah wajib, gitu loh. Makanya kita makin bersemangatnya seperti itu, kayak gitu. Karena di Pesanggerahan Archeri ini terkenalnya STM sebutnya. Kenapa dibilang STM? Jarang sekali wanitanya, gitu. Kebanyakan di kaumnya laki-laki dan kaum dewasa. Nah, saat ini dengan perkembangnya zaman, kita baru mau ngerekrut nih generasi-generasi baru. Jadi harapannya memperbanyak generasi-generasi baru, sama menciptakan, yuk, karena ini sunnah, salah satu sunnah, kita punya berpedoman, kalau bisa setiap RT itu punya panahan. Gitu. Itu tujuan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristanto. Di sini ya saya bukan pelatih, tapi kebetulan pengalaman olahraga panahan ini lebih dulu dari rekan-rekan yang lain lah. Bisa dibilang ya senior, tapi bukan yang sertifikasi ya. Kiblat panahannya seperti lebih ke Middle East, Asia Timur ya. Ada yang beberapa rekan-rekan juga yang Mediterania dengan gaya memanahnya sebetulnya tidak masalah. Yang poin yang kita ambil adalah olahraga ditambah, kalau ini adalah sunnah kenapa tidak kita lakukan? Karena sunnah lebih baik dilakukan ya, tidak apa-apa, tapi kenapa tidak kita lakukan? Tapi kita di Pesanggerahan Archeri ini lebih ke ground, panahan target yang seperti yang ada di belakang. Ada beberapa rekan-rekan juga yang dia memperdalam untuk panah berkuda itu, tapi ya kembali lagi karena mungkin agak mahal kita sewa kuda atau apa, rekan-rekan yang lain lebih banyak main ground. Kalau di panahan tradisional itu ada jenis beberapa busur, tapi kalau basically secara garis besarnya panahan modern atau tradisional itu sama. Seperti kalau boleh saya ini adalah anak panah. Yang kita pakai tradisional adalah teksturnya kayu. Tapi kalau rekan-rekan dari rescue bow, bear bow, panahan yang modern, mereka menggunakannya karbon. Untuk jenis busur juga seperti ini. Ini jenis busur Turki. Ini busur Cina. Lebih ke tartar. Kita bilangnya tartar. Ini jenis busur Korea. Korean bow. Itu lagi. Ini busur tradisional kita Indonesia. Ini busur Pasundan. Ya, kendala-kendala dalam latihan itu yang pertama tempat pasti. Kalau tidak ada tempat itu kita tidak mungkin bisa latihan. Dan tempat juga menentukan keselamatan bagi seorang pemanah. Makanya ada yang namanya kita safety tempat. Dari jarak, dari tempat dia berdiri sampai dia bantalannya. Seperti itu. Tahapan-tahapan yang pertama, kalau untuk bagi pemula atau sudah menjelang dia mau event keatletan, itu running up, itu paling ya, pemanasan, pelemasan, terus running ABC kalau kita sebutnya seperti itu wajib. Dan di situ nanti
ada unsur-unsur tambahan seperti latihan kekuatan, latihan fisik, keseimbangan, power itu pasti masuk. Baru tahap yang kedua membidik. Jadi belajar membidik. Kalau membidiknya sudah benar, cara berdirinya juga sudah benar, cara anchornya, cara menaruh tangannya sudah benar, insya Allah atlet menembaknya tepat. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itu sampai tahapan terakhirnya pasti ada game. Kalau kita selalu ada game. Gamenya itu challenge, misalnya ada hadiah bagi pembidik tertepat, kayak gitu. Terus yang kedua ada permainan-permainan ketangkasan, biasanya game-game terakhir gitu. Baru penutup dengan cooling down. Untuk cabang pesanggaran archery yang pertama di sini, yaitu di cabang Mampang di MI Darussaada. Yang kedua di Jamiatul Huda di namanya apa ya? Kembangisan apa Bang Kebalen gitu ya. Yang ketiga itu privat, jadi banyakan yang teman-teman yang nggak ada tempat, anak-anak privat di rumahnya masing-masing. Untuk awal mula, karena ini latihannya panahan sunnah, biasanya diawali dengan sikap sempurna dia dalam kondisi memanah di tempat garis, yang kita sebut persiapan. Yang kedua, pengambilan anak panah, yang biasa kita ucapin itu dengan sholawat, sholawat ala Muhammad. Baru menaruh arrow ke tempatnya atau ke bagian busur, itu bismillah. Habis bismillah ada bidik, biasanya kita sebutnya Allahu, baru tembak akbar. Menembak itu akbar sampai terakhir. Itu tahapan-tahapannya. Untuk yang biasanya, kalau kita ada yang non muslim, ada yang ikut non muslim, biasanya persiapan, terus nggak pakai bismillah lagi tuh, langsung persiapan, bidik, tarik, tembak gitu. Nama aku Alia Zagira. Aku di sini sebagai murid. Kalau untuk alasannya sendiri sih, aku dari dulu emang udah kayak punya hobi gitu, kayak punya cita-cita untuk belajar. Dan sekarang pun ada kayak bisa karena menjadi atlet. Terus sih kalau ngeliat film kan banyak film. Robin Hood gitu, aku terinspirasi murid. Manfaat sih salah satunya itu aku juga senang, jadi kayak aku jadi lebih baik aja gitu, jadi kayak banyak terus juga aku menjadi lebih produktif, karena aku menjadi lebih teratur, jadwalnya pun juga kayak jadwal hidup aku tertata rapi gitu. Di sini tuh bisa latihan panahan, terus juga kadang-kadang pun diajarin materinya itu kayak gimana cara kita berdiri, cara kita untuk memperbaiki arrow kita yang patah, dan lain sebagainya sih. Bisa sejahtera, bisa maju terus, lebih banyak muridnya, dan pokoknya yang terbaik deh. Harapannya ya saya yang sudah lumayan lama dan secara pribadi pengennya tuh bisa membawa nama pesanggaran archery itu ke level yang lebih tinggi. Hanya kesempatan itu saya belum dapat, saya pribadi ya, dan saya berharap juga rekan-rekan pesanggaran archery yang lain dan anak-anak yang baru kita didik ini bisa untuk ke level yang lebih tinggi, bahkan mungkin nasional atau internasional. Udah apa lu?